sahabat semua, kembali lagi di video kali ini. Ada kabar yang mengejutkan, ya sebenarnya ini sudah disampaikan sebelum Piala Dunia selesai ya, yaitu mengenai bergabungnya Ronaldo di klub Arab Saudi An-Nassr gitu ya. Mana di Liga Arab Saudi itu uniknya, menurut info yang gue dapat itu hanya ada satu kalau nggak salah klub yang gak pakai nama Al-liganya gitu. Gabungnya Ronaldo ini, kita kenal itu ke Arab Saudi ini jelas seperti menggemparkan ya. Kok akhirnya malah jadi ke Asia gitu kan, yang ke Arab Saudi yang liganya aja dimana kita bisa nyaksiinnya gitu kan. Masih lebih untung di liga di MLS, gue bilang masih banyak yang menyiarkan, masih ada yang masih lebih gampang aksesnya lah ya. Cuman kalau di liga-liga Asia, nah ini juga yang bikin gue kesulitan. Gue itu termasuk salah satu yang mengagumi liga-liga di Timur Tengah ya, seperti liga di Arab Saudi, di Uni Emirat Arab, bahkan liga Mesir gitu kan. Tapi aksesnya yang cukup sulit gitu, sehingga gue hanya bisa nerima kabar dari media gitu kan, bahkan dari mau nge-follow medsos klubnya masing-masing gitu. Bungnya Ronaldo ini ke An-Nassr menjadi kejutan iya, tetapi sebenarnya ini lebih karena seperti Ronaldo ini kemakan omongannya sendiri ya, yang dimana dulu dia di Real Madrid gitu pernah mengatakan, oh kalau gue ini gak akan pernah ya mereka kayak Xavi, kayak Beckham, dan gue gak akan pernah ke Amerika, ke Dubai atau ke Qatar. Tadi Arab Saudi yang masih satu kawasan dengan Dubai dan Qatar. Hingga akhirnya ini ramai lagi sekarang. Tapi kalau gue bilang sih, itu pernyataan dia di tahun 2015 ya, waktu dia di Real Madrid gitu. Artinya ini sudah 7 tahun yang lalu gitu, dimana keadaan sudah berubah. Yang waktu itu dia masih memang mega bintang gitu kan. Ya katakanlah arogansi dia masih tinggi gitu kan, karena dia masih berada di atas gitu. Tapi sekarang dia pun mulai menyadari gitu, oh gue udah nggak disupport lagi nih gitu kan oleh teman-teman di timnas lah. Oh kemampuan gue sebenarnya udah berkurang nih gitu kan. Ketika kembali dari MU, gue bilang ini bukan lagi kayak dulu Ronaldo yang dulu, gue bilang. Ya kita semua ketahui bahwa ini efek dari wawancara dia dengan siapa, Piers Morgan gitu kan ya, yang dia menjelek-jelekan klubnya MU, menjelek-jelekan Rangnick dan segala macam gitu kan ya. Habis lah sama dia dikata-katain lah. Akhirnya menghancurkan karirnya sendiri dan akhirnya memilih ke Arab Saudi. Apakah ini sebuah penurunan? Ya sebenarnya menurut usianya ya memang ini bukanlah penurunan, karena kelas dia bukan kelas dulu lagi. Hanya gue sangat-sangat setuju, ini sampai sekarang satu-satunya mantan pemain yang memberikan logika yang realistis gitu. Itu dari Rio Ferdinand ya. Menurut dia sih Beckham sama Lampard dulu juga ke Amerika ngincer duit gitu. Jadi sekarang apa salahnya Ronaldo ke Arab Saudi? Gak ada bedanya. Ini karena efek dari yang lain aja, media dan segala macam gitu. Dan gue sangat-sangat setuju ini. Sampai saat ini baru Rio Ferdinand yang berkata demikian, dan entah mungkin yang lain apakah ada yang berkata demikian, gue belum membaca lagi gitu. Jelas ini suatu langkah dari karir Ronaldo yang sebenarnya gue yakin ada maksud lain sebagai jalannya dia untuk berkarir, di mana gaji dia itu sekarang kalau tidak salah itu sekitaran 200 juta pounds itu setahun. Pokoknya dia itu menjadi atlet dengan bayaran tertinggi di dunia saat ini. Klub An-Nassr ini juga dimiliki oleh perusahaan dari putra mahkota Arab Saudi, Mohammed bin Salman, yang juga jadi pemilik Newcastle. Bahkan ada berita yang mengatakan kalau Newcastle itu bisa ke Liga Champions musim depan, maka Ronaldo bakal jadi pemain Newcastle dalam bentuk pinjaman. Dibantah oleh Eddie Howe, pelatih Newcastle, bahwa kabar itu nggak benar katanya. Tapi ya entahlah, kita nggak bisa memprediksi gimana ke depan gitu. Dalam sepak bola apapun bisa terjadi gitu kan ya. Apalagi dalam hal transfer, nggak ada yang mengira juga Ronaldo bakal ke An-Nassr gitu. Nah inilah salah satu contohnya yang paling konkret gitu. Meskipun di An-Nassr sendiri dia tidak sendirian gitu. Ada beberapa mantan pemain Eropa di sana seperti Talisca, bahkan David Ospina yang dulu jadi kiper Arsenal, pernah di Napoli, ada di situ juga gitu. Jadi sebenarnya dia nggak sendirian juga di Liga Arab Saudi itu. Dan dengan kelasnya dia di Asia, ya Asia harusnya dia taklukkan juga ya. Cuman mau gue komentarin di sini adalah kehadiran Ronaldo itu ada dampak lain juga. Berarti misalkan pengikut di Instagramnya An-Nassr melebihi Inter Milan ya, efek yang lain dari Ronaldo gitu kan. Bahkan gue dengar berita di Arab Saudi itu sampai saat ini masih memperlakukan hukum di mana tidak boleh ada kumpul kebo istilahnya, nggak boleh ada yang tinggal bersama tanpa status pernikahan. Tapi kedatangan Ronaldo malah diizinkan oleh Arab Saudi itu sendiri gitu kan ya. Dan jadi ini sebenarnya sekaligus pertanda juga ada perubahan sosial di Arab Saudi. Arab Saudi yang dulu kita kenal dengan hukum Islam yang ketat katakanlah gitu, yang kini sudah semakin melonggar. Di sisi lain gue mengerti sebagai orang politik, karena memang sumber daya mereka itu
beberapa tahun lagi akan habis gitu. Jadi mereka mengincar dari wisatawan mancanegara, dan gak mungkin akan diterapkan secara maksimal kedatangan wisatawan mancanegara, di mana Ronaldo diizinkan tinggal di Arab Saudi meski tinggal dengan pasangan yang bukan istrinya gitu kan. Itu adalah pacarnya Ronaldo, yang dimana di Eropa kita ketahui itu ya ibaratnya pernikahan itu hanya sebagai formalitas belaka gitu kan. Ronaldo di Arab Saudi diizinkan tinggal bersama kekasihnya yang bukan pasangannya gitu. Ini suatu pertanda perubahan sosial di Arab Saudi. Apakah ini suatu perkembangan? Plus minus juga sih gue memandangnya gitu. Tapi gue nggak akan ke situ dulu ngebahasnya lah. Fokusnya adalah ke kedatangan Ronaldo dulu di Arab Saudi. Di sisi lain, gue kira ini adalah salah satu kampanye awal dari Arab Saudi dengan kedatangan Ronaldo ini, karena tentu saja yang gue lihat itu Arab Saudi itu dia nggak mau kalah dengan negara Arab lainnya gitu. Yang ketahui bersama Uni Emirat Arab, Qatar sudah jauh berkembang lebih dulu gitu kan ya. Bahkan Qatar baru saja menjadi tuan rumah Piala Dunia 2022. Nanti tahun ini akan jadi tuan rumah Piala Asia gitu. Nah, Arab Saudi ini nggak mau ketinggalan dia dengan kedua negara tetangganya itu. Artinya ada kabarnya bahwa Arab Saudi akan mencalonkan diri menjadi tuan rumah Piala Dunia 2030. Dan ini adalah kampanye awal Arab Saudi dengan mendatangkan Ronaldo. Yang mana kontraknya itu kalau nggak salah itu Ronaldo itu sebenarnya jadi pemain itu dari sampai tahun 2025 gitu. Dan sisanya sebagai duta gitu ya, duta untuk Arab Saudi menjadi tuan rumah Piala Dunia 2030. Sementara itu kabar berita yang gue dapat, gue bilang sih ini fine-fine aja, positif-positif aja. Artinya menurut gue justru kedatangan Ronaldo itu lebih berarti daripada kedatangan Beckham dan Lampard di MLS dulu. Mana mereka kalau Beckham dan Lampard itu sekedar main, katakanlah kayak gitu, sekedar main, tetapi popularitas dari MLS itu sendiri ya masih seperti itu aja gitu. Tujuan lain dari Arab Saudi ini adalah sebagai kampanye awal buat promosi mereka sebagai salah satu calon tuan rumah Piala Dunia 2030. Jadi artinya peran Ronaldo di sini lebih dari seorang pemain dan dibayar sekian gitu kan ya, gue bilang sah-sah aja gitu. Toh dia nggak sekedar main juga gitu. Kenapa ini menjadi rame? Kembali lagi, ini ya katakanlah tanggapan media atau seorang dari Eropa gitu kan ya. Dan gue dari beberapa video sebelumnya gue pernah menyinggung bagaimana ketika waktu Piala Dunia kemarin itu adanya kritikan yang ada kritikan keras dari media Eropa tentang larangan menjual minuman keras di stadion. Presiden FIFA bilang kalau larangan ini diterapkan di negara Eropa nggak akan ada komentar gitu. Tapi karena ini di Qatar, di Timur Tengah, itu yang identik katakan gitu dengan identitas muslimnya, jadi ini jadi pertentangan bagi orang Eropa. Dan ini juga sebenarnya yang menurut gue sih ada benang merahnya. Pak Ronaldo itu begitu ramai ketika dia ke Arab Saudi dibandingkan dengan Beckham dan Lampard ke MLS atau bahkan Gerrard yang ke MLS. Gue bilang ini ada faktor ke situ juga gitu ya. Gue bilang mau tidak mau ada sangkut paut dengan agama juga, meskipun gue nggak mau menyangkut pautkan ke agama sekali lagi. Tapi disadari atau tidak itu sudah melekat dalam jiwa yang dalam diri yang bersangkutan, identitas suatu wilayah, suatu negara itu. Jadi menurut gue apakah ini tepat di masa-masa akhir karirnya Ronaldo? Ini adalah waktu yang tepat gitu ya, agar tidak kehilangan istilahnya rekor-rekor baru dia. Dengan dia hijrah ke Asia ini, dia bisa membuatkan rekor-rekor yang baru gitu. Bisa merem sih gue bilang di Asia ini, meskipun kelas dia bukanlah kelas yang dulu lagi. Apakah ini kemajuan besar untuk sepak bola Arab Saudi? Gue bilang sih dampaknya nggak akan begitu terlihat ya. Peran Ronaldo nggak cukup untuk kemajuan suatu liga di suatu negara. Kita contohnya dulu beberapa waktu lalu ada Michael Essien di sini, di Liga 1 ya, ada Julian Faubert gitu kan, ada Charlton Cole pernah beberapa bulan di Persib, dan beberapa key player lainnya gitu kan ya. Tapi tetap tidak merubah gengsi di liga kita gitu ya, karena memang tidak sesingkat itu pula untuk memajukan suatu liga, dan bukan dari pemain gitu kan. Itu kan karena apa ya, kolaborasi bersama lah, gue bilang
kolaborasi bersama antara federasi dengan negara gitu kan. Meskipun negara itu tidak bisa intervensi, tapi untuk memajukan, untuk kerjasama itu harus ada antara federasi dengan negara gitu. Bahkan yang gue dapat kabar itu majunya Liga Arab Saudi seperti sekarang gitu kan, yang lebih maju dari dulu gitu, itu keterlibatan dari Raja Faisal dulu kalau nggak salah, yang merevolusi struktur sepak bola di Arab Saudi gitu. Ini juga harusnya, kalaupun ini menjadi suatu langkah kemajuan dari Liga Arab Saudinya, tentu harus ada pihak luar juga yang berkolaborasi dengan federasi sepak bola Arab Saudinya itu. Hadirnya Ronaldo, gue harap bisa memulai hal itu dan bisa memberikan impact seenggaknya meskipun sedikit di sepak bola Arab Saudi. Entah itu dengan berbagai pengalaman ke pemain mudanya, entah itu dengan berbagai pengalaman ke federasinya. Yang gue tahu Ronaldo itu bisa melakukan hal itu di samping egonya dia yang sangat tinggi di lapangan. Sebenarnya dia bisa melakukan hal itu gitu ke federasi, ke segala macam gitu. Masalah arogansi dia di lapangan ya lah, namanya juga manusia gitu. Namun kalau untuk masalah dia berkomunikasi, masalah suatu kemajuan suatu tim, dia bisa melakukan hal itu gitu. Gue masih meyakini hal itu. Jadi ya kita lihat sih gimana perkembangan dia di Arab Saudi. Yang jelas apakah ini suatu kemunduran bagi Ronaldo? Gue bilang sih enggak. Ini bukan suatu kemunduran, tapi ini adalah sesuatu yang memang dia harus lakukan melihat usianya dia gitu, melihat kelasnya dia saat ini. Dan apakah ini akan berguna bagi Arab Saudi ke depannya? Ada bergunanya, tetapi kalau untuk kemajuan liganya itu tidak cukup hanya Ronaldo, tapi itu kolaborasi besar antara federasi dengan negara, dalam hal ini Arab Saudi. Oke, dengan tayangan ini bisa membuka pikiran semuanya dan tidak lagi mempermasalahkan kenapa Ronaldo ke Arab Saudi dan segala macam. Sah-sah aja, itu haknya dia, mau dia bermain dimanapun gitu. Masalah pernyataan dia di tahun 2015 itu ya udahlah, itu sudah berlalu. Dan kita harus ingat itu posisi dia waktu itu masih berada di puncak karirnya bersama Real Madrid gitu. Jadi meskipun itu tidak dibenarkan, tetapi dalam realitanya banyak atau bahkan mungkin kita juga ketika berada di posisi Ronaldo bakal berkata demikian. Jadi ya kita ucapkan selamat aja untuk Ronaldonya, untuk Al-Nassr dan Arab Saudi. Semoga apa yang mereka rencanakan itu berjalan dengan lancar. Oke, segitu dulu yang bisa gue sampaikan. See you.